Shalom, kekasih Tuhan, kembali lagi dalam series inspirasi dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan kali ini saya ingin kita belajar tentang Daud, ya, tentang Daud. Kisah tentang Daud adalah kisah yang paling mungkin sering ya dibahas. Tapi satu hal yang saya ingin kita belajar dari kisah tentang Daud, ya. Daud adalah seorang anak yang sebetulnya dia ini kelihatannya gitu ya, sudah tertolak gitu ya, sejak kecil tertolak dalam tanda kutip gitu ya. Kalau kita perhatikan saudara-saudaranya itu mereka pergi berperang, Daud enggak, dia mau mengembalakan ternak. Ya. Kemudian kalau kita lihat saudara-saudaranya dengan badan mereka, kondisi fisik mereka yang lebih oke gitu ya ketimbang Daud. Sampai pada ketika Samuel hendak mengurapi dia menjadi raja, yang dipilih kan bukan dia sebetulnya. Ya, ayahnya justru menunjukkan saudara-saudaranya. Ya, kemudian nanti kalau dicari loh, tinggal cuma ini tak anakmu, oh ada satu lagi, baru dia dipanggil gitu ya. Pada peristiwa dia dengan Goliat pun demikian, dia hanya disuruh pergi mengantar makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang bertempur. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan Daud ini, dia tuh orang yang seharusnya tidak dianggap gitu ya oleh bahkan keluarganya, oleh orang tuanya. Tapi kita lihat bagaimana cara kerja Tuhan gitu ya. Tuhan luar biasa, dia memilih Daud, dan pilihan Tuhan itu tidak salah ya. Pilihan Tuhan itu adalah pilihan yang paling tepat. Kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dia mengerti betul bahwa hidupnya itu benar-benar karena anugerah Tuhan. Hidupnya itu dia bisa hidup dengan segala yang dilaluinya itu karena pertolongan Tuhan. Itu kita bisa temukan di Mazmur Daud ya. Bahkan kalau kita baca Mazmur pasal 3, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, di sana jelas ya Daud berkata bahwa aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab engkau menopang aku. Jadi Daud sadar betul bahwa hidupnya itu benar-benar karena anugerah Tuhan. Karena secara manusia Daud adalah orang yang diremehkan. Dia diremehkan di tengah-tengah keluarganya, dia diremehkan oleh Goliat, dia diremehkan oleh rajanya sendiri, ya, oleh Saul, oleh prajurit-prajurit yang lain. Bahkan nanti kita temukan dia diremehkan oleh anaknya sendiri, dia dikejar hendak dibunuh oleh anaknya. Tapi yang kita temukan adalah Tuhan tidak meninggalkan Daud. Tuhan menolong Daud sehingga dia memenangkan begitu banyak hal dalam kehidupannya karena pertolongan Tuhan. Jadi Daud memberitahu kita bahwa bukan dia yang hebat dalam apapun yang dihadapinya, dalam segala keberhasilannya, tapi karena Tuhan yang hebat yang bersama dengan dia, itu yang membuat dia mampu memenangkan segala peperangan, memenangkan begitu banyak hal yang harus dihadapi dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, ini mengajarkan kepada kita bahwa memang ya kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Ya, Tuhanlah yang membuat kita dapat menghadapi semua yang dapat kita hadapi dalam kehidupan ini. Sebab itu mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan bagi seorang Daud. Ya, mengandalkan Tuhanlah kunci keberhasilan bagi setiap kita orang percaya. Ayo andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.